Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu ada. Allah itu siapa, anak-anak sekalian? Ya, Allah itu adalah Tuhan kita semuanya. Coba diperhatikan, ada gambar di sini. Teman kita bertanya, siapa yang mencipta bumi dan isinya? Kemudian teman kita satunya menjawab, Allah yang menciptakan bumi dan isinya. Allah Maha Besar ya. Hanya kepada Allah kita menyembah. Anak-anakku sekalian, dari percakapan ini kita tahu bahwasanya yang menciptakan bumi, alam semesta ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat di gambar ini. Ada gambar apa itu? Ada gambar mobil yang berwarna merah. Lihatlah mobil. Mobil itu ada yang membuat. Mobil dibuat di pabrik mobil. Nggak mungkin ya di pabrik tahu. Mobil dibuat oleh manusia. Kemudian kita lihat gambarnya. Ini gambar apa ya kira-kira? Ada sebuah proses dari biji menjadi tumbuhan. Yuk, daripada kepo, kita lihat keterangannya. Teman-teman, lihatlah tanaman kacang hijau. Biji kacang hijau tumbuh menjadi tanaman. Siapakah yang menumbuhkan kacang hijau? Siapa anak-anak sekalian? Iya, manusia. Kalau manusia tidak mampu membuat kacang hijau tumbuh. Hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menumbuhkan kacang hijau. Kemudian anak-anak sekalian yang solih dan solihah, di sini ada gambar apa? Diperhatikan. Gambar telur dan juga ada gambar telur yang sudah menetas. Telur ayam dierami induknya. Setelah beberapa waktu telur itu menetas menjadi anak ayam. Lihat ini ya. Di sini anak ayamnya mulai menetas dari telur. Manusia tidak mampu membuat anak ayam. Yang mampu adalah siapa? Yang mampu menciptakan ayam dari sebutir telur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat pemandangan yang berikutnya. Ini adalah gambar gunung, ada tumbuhan, ada burung yang terbang. Manusia, laut, gunung adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan seluruh bumi dan isinya. Anak-anakku sekalian, diingat ya, siapa yang menciptakan gunung? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Ya, berarti yang mencipta semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau ada pertanyaan, siapa nama Tuhanmu yang Esa? Kita jawab, Allah. Siapa nama Tuhanmu yang kuasa? Kita jawab, Allah. Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada anak yang rajin mengaji. Insya Allah. Anak-anakku yang solih dan solihah, ayo kita lanjutkan belajar kita. B. Allah itu Maha Esa. Ingat nggak Esa? Apa ya artinya Esa? Esa itu artinya satu atau wahid kalau dalam bahasa Arab. Yuk kita lihat lagi, ada gambar berikutnya, ada gambar kapal. Ada gambar kapal. Kita lihat keterangannya. Kapal laut sedang berlayar di lautan. Yang menjalankan kapal laut disebut nahkoda. Nahkoda hanya satu orang.
Jika nahkoda melakukan kesalahan, maka kapal bisa terdampar, bahkan tenggelam. Loh, bisa tenggelam. Kapal itu sedang apa? Sedang berlayar, dijalankan oleh seorang nahkoda. Terus kemudian pelajaran kita kembali ke gambar. Gambarnya sama Pak Guru, gambar yang tadi. Iya. Kita lihat keterangannya. Allah menciptakan dan mengatur dunia ini sendirian. Tadi loh, Esa artinya satu, artinya sendiri. Allah tidak punya anak. Diingat-ingat ya, Tuhan kita tidak punya anak. Allah juga tidak diperanakkan. Allah itu Esa, Allah itu satu. Allah Maha Pencipta dan Maha Pemelihara alam semesta. Anak-anakku yang solih-solihah, berbeda dengan manusia. Allah mengatur alam semesta dengan sempurna. Kemudian, meskipun sendirian, kekuasaan Allah tidak terhingga. Ya, anak-anakku sekalian, yuk kita amati. Ada gambar. Kita amati diri sendiri. Seluruh anggota tubuh dan manfaatnya. Siapa yang mencipta? Mulai dari tangan kita bisa dipakai menulis, mulut kita bisa dipakai untuk bicara, mata kita bisa dipakai melihat, telinga kita berapa jumlahnya? 2 dipakai untuk, betul sekali, dipakai untuk mendengarkan. Kaki kita jumlahnya berapa? 1, 2, ada 2. Siapa yang mencipta? Jawab bareng-bareng, Allah ya. Kemudian kita amati kembali. Nih, ada gambar kembali. Amatilah lingkungan sekitar rumah. Keluarga kita ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, ada nenek, ada kakek ya. Semua manusia itu yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul sekali. Kemudian gambar ketiga. Ini teman-teman kalian di bangku belajar, berarti mereka sedang di kelas. Ya, berarti amati lingkungan sekitar sekolah. Di sekolah ada guru, ada teman-teman. Siapa yang mencipta? Ya, yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah materi agama hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangannya. Tidak lupa untuk selalu dipelajari, pahami, dan amalkan. Jagalah kesehatan dengan selalu membiasakan pola hidup sehat dan istiqomah selalu dalam melaksanakan ibadah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alaihi. Assalamualaikum. Dari suaranya Dodo tahu pasti yang datang Syamil dan Ibu Guru. Dodo, Dodo. Tuh kan benar suara Syamil. Silakan masuk Bu Guru. Syamil, pintunya tidak dikunci. Hai Do, Assalamualaikum. Bagaimana kau bisa kesetrum begitu Do? Begini Syamil, waktu itu Dodo sedang nonton TV sambil makan kue. Kemudian dede adikku yang rakus itu datang. Assalamualaikum. Ibu, dede pulang. Ibu. Karena takut kueku dihabiskan dede, aku sembunyikan di belakang TV. Kunci ya? Dede buka ya. Jangan, tunggu sebentar. Karena kurang hati-hati, aku jadi kesetrum deh. Kok kuenya berantakan? Nah, Dede tahu Kak Dodo tadi ingin menyembunyikan kue itu dari Dede ya, tapi Kak Dodo malah kesetrum. Oh, itu artinya kau disayang oleh Allah. Loh, kok kesetrum dibilang disayang Allah sih?
Iya, itu artinya kau diingatkan Allah jangan bersifat pelit dong. Apalagi kepada adik sendiri. Kakak, kakak. Teman Dedek bilang katanya kita harus beriman kepada Allah. Memangnya Allah itu apa sih, Kak? Allah itu Tuhan kita, Dek. Iya, tapi Tuhan itu apa? Tuhan itu, kamu tanya langsung saja ya pada Bu Guru, Dek. Kakak kan sedang sakit. Oh, iya. Wah, pertanyaan Dedek bagus sekali ya. Allah adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Karena Allah yang mencipta, memelihara, menjaga dan mengatur segala sesuatu. Terus, jumlahnya berapa? Bentuknya seperti apa, Bu? Allah itu satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Kata teman Dedek yang tidak kelihatan itu tidak ada. Allah kan tidak kelihatan, Bu Guru. Tapi, Dek, bukan berarti sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Contohnya bola lampu listrik yang dinyalakan. Kan tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Begitu juga udara, angin, akal pikiran, dan juga sebagainya. Bagaimana? Sudah mengerti belum? Lalu bagaimana caranya kita beriman kalau kita tidak bisa melihatnya? Dedek, ada beberapa cara mengenal Allah. Pertama, dengan melihat ciptaannya. Ayo coba, siapa yang bisa menyebutkan hasil buatan manusia yang kalian anggap paling hebat? Robot, Bu. Dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan manusia. Pesawat helikopter tempur, Bu. Komputer. Wah, semua jawabannya bagus. Tapi manusia belum bisa dikatakan mencipta karena bahan baku untuk membuat itu semua diciptakan oleh Allah. Idenya juga meniru ciptaan Allah. Misalnya, robot meniru manusia, helikopter meniru capung, dan komputer cara bekerjanya meniru otak manusia. Selain itu, Allah tidak hanya mencipta apa yang dibutuhkan untuk hidup manusia di bumi, tapi juga alam semesta yang begitu luas, sistem tata surya dan sebagainya. Semua itu tidak mungkin dibuat oleh manusia, meskipun ilmuwan bersatu untuk membuatnya. Cara kedua mengenal Allah adalah melalui penjelasan Allah atas dirinya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan masih banyak lagi sifat Allah yang lainnya. Dedek sampai sekarang belum mengerti, Bu. Apa Dedek tahu kenapa Kak Dodo bisa kesetrum? Tahu, Bu Guru, karena Kak Dodo pikir Dedek itu orang yang rakus, padahal Kak Dodo kan serakah. Lalu kenapa Dedek sayang sama ibu? Karena ibu juga sayang sama Dedek, suka kasih Dedek makan, baju baru, dan kalau Dedek sakit ibu merawat Dedek. Seperti itu juga cara mengenal Allah. Dari situ kita tahu sifat-sifat Allah, kekuasaannya, yang disukai atau dibencinya. Oh, jadi salah satu cara mengenal Allah bisa juga dengan mengenal sifat-sifatnya ya, Bu? Jadi kita dapat mengenal Allah melalui sifatnya, seperti kita mengenal Kak Dodo. Bedanya kita mengenal Allah dengan sifatnya yang Maha Pengasih, sedangkan kalau Kak Dodo kita mengenalnya dengan sifatnya yang pelit. Nah, cara yang ketiga untuk mengenal Allah adalah dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasulnya. Contohnya mukjizat Nabi Musa. Melalui tongkatnya bisa membelah lautan hingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar karena apinya menjadi dingin. Dan masih banyak lagi mukjizat lainnya yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, meskipun dia sudah berlatih seumur hidupnya. Nah, sekarang Dedek sudah mengerti kan? Dedek sih sudah mengerti, Bu. Tapi Kak Dodo tuh yang masih bingung. Dedek, kan kakak sudah bilang, kakak sedang sakit.